Kalau menurut saya, kemerdekaan itu adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan ruang dalam mengembangkan diri, juga mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi sikapnya, tanpa menguasai orang-orang lain atau mengganggu orang lain. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab adalah sebuah kemerdekaan yang dilindungi kita. Ya, saya juga sepakat sih Pak dengan itu. Ketika tidak mengganggu orang lain, maka berarti sebetulnya kalau saya pahami dalam Alkitab, cerita Alkitab di Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel mereka ingin bebas, merdeka dari perbudakan di Mesir, mereka kan ingin beribadah, mereka ingin punya hak untuk bisa menyembah Allah mereka, sehingga semangat untuk merdeka, semangat untuk membebaskan diri dari penindasan itu muncul. Bahkan kalau kita berkaca juga dari Perjanjian Baru, bagaimana Yesus Kristus sendiri menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia dan memerdekakan manusia dari dosa di Galatia 5 itu ya. Itu jadi pemahaman dasar kita orang Kristen sebetulnya ya Pak, untuk memahami bahwa kemerdekaan itu sebetulnya hak semua orang, kita orang Kristen, tapi mungkin juga buat orang lain gitu ya. Ya, kalau saya mencoba merefleksikan arti kemerdekaan itu dalam 1 Petrus 2 ayat 16-17 yang katakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi memang kemerdekaan itu juga berkaitan bukan hanya dengan kebebasan kita secara pribadi, tentang kebebasan kita memenuhi kebutuhan kita atau keinginan kita, tapi juga kebebasan yang kita alami seharusnya juga menghadirkan kebebasan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi sesama kita. Dan mungkin saya melihat refleksi firman ini tentang memberi kebebasan kepada yang lain adalah kepada mereka yang khususnya masih belum merasakan kebebasan. Misalnya mereka kaum yang masih merasa tertindas, contohnya korban tindak kekerasan yang sangat berpotensi besar pada kaum perempuan dan juga anak-anak. Dan mungkin mereka juga yang seringkali tidak diperhatikan tentang kebutuhannya, para penyandang disabilitas, dan mungkin kaum lainnya yang kurang menjadi perhatian bersama. Jadi kebebasan yang kita alami dalam kemerdekaan yang dirasakan juga seharusnya menghadirkan kebebasan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu refleksi dari saya. Baik, kalau kita perhatikan, kita jalani saat ini bulan Agustus, kita sebagai bangsa merayakan kemerdekaan. Itu artinya buat kita sebagai orang percaya, sebagai warga negara kita ini yang sudah merdeka, artinya ruang kemerdekaan itu sudah terbuka. Dan kita punya kesempatan untuk mengisinya dengan baik. Dan tentu dalam kemerdekaan itu kita juga harus membuka ruang di mana semua saudara-saudara kita bagian dari bangsa ini itu juga dapat menikmati kemerdekaan ini. Kira-kira gitu nggak ya? Setuju banget.